kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi eee, setelah sekian lama tidak bertemu atau mungkin ada yang baru bertemu secara virtual. Hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas mengenai atau kita akan meneladani kisah dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tentu saja terima kasih Mbak Endah dan seluruh teman-teman yang telah mengizinkan saya untuk bersua pada hari ini walaupun secara virtual. Saya mungkin tidak terlalu fokus selama 1 jam bicara ini dengan, bisnisnya Siti Khadijah radhiyallahu anha saja. Karena Siti Khadijah tidak hanya teladan dari segi businesswoman, tapi Siti Khadijah juga teladan sebagai seorang, istri, pastinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini saya ingin, teman-teman sekalian menceritakan kisah Siti Khadijah, mengenai perannya sebagai seorang istri, dan juga perannya sebagai seorang businesswoman. Kenapa? Karena businesswoman nggak bisa kita fokus kepada, businesswoman-nya saja karena kita tahu tugas utama kita adalah sebagai seorang istri, bukan tugas utamanya sebagai seorang businesswoman. Kita tahu bahwa perempuan di dalam Islam bukan pencari nafkah, karena laki-laki yang mencari nafkah. Tapi ketika seorang perempuan memiliki penghasilan sendiri dan memberikan kepada keluarganya, Rasulullah SAW memujinya dengan 2 pujian, yaitu engkau telah bersedekah kepada keluargamu dan engkau telah menjalin tali silaturahim dengan keluargamu. Jadi kita tidak bisa lupakan kodrat kita, tugas utama kita sebagai seorang istri. Barulah setelah itu kita akan bahas mengenai Siti Khadijah, perannya sebagai seorang pedagang yang handal atau businesswoman yang sangat luar biasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang istri, kita pastikan dan saya pun berjuang untuk itu, bukan berarti saya orang yang luar biasa, tidak, saya pun berjuang untuk membuat keluarga kita ini menjadi, pilar utama yang kokoh, yang di dalamnya penuh dengan energi positif, penuh dengan cinta, sehingga kita bisa, punya energi yang baik itu untuk kita menyebarkan energi yang baik itu kepada banyak orang, kita bisa bersemangat untuk menjalankan bisnis kita kalau Allah lindungi keluarga kita. Makanya teman-teman sekalian, saya mulai Siti Khadijah sebagai seorang istri, apa yang beliau lakukan, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah bisa melupakan beliau. Kita tahu teman-teman sekalian, mohon izin, kita menikah tujuan kita adalah dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan kepada kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi, semua orang yang berumah tangga termasuk saya, kita berharap sekali keluarga kita itu dengan penuh perjuangan di dalamnya, dengan penuh saling memaafkan, saling toleransi, saling memaklumi. Kita ingin keluarga kita itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Kita ingin keluarga kita itu tentram, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena memang begitu, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi ketentraman di dalamnya, rasa cinta dan kasih sayang. Tapi tentu saja sahabat-sahabat sekalian, untuk mewujudkan pernikahan yang seperti itu, seperti yang kita tahu, bukan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ada perjuangan di dalamnya, ada, ya tadi saya katakan memaafkan, kesabaran yang luar biasa, memaklumi, toleransi, dan minta pertolongan kepada Allah untuk Allah jaga keluarga kita. Begitulah yang diusahakan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha teman-teman sekalian untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita lihat profil dari Siti Khadijah radhiyallahu anha terlebih dahulu, teman-teman semua. Siti Khadijah ini seperti yang kita tahu, beliau adalah wanita yang terhormat. Beliau dari kalangan wanita Quraisy, sangat terpandang. Beliau berasal dari garis keturunan yang sangat mulia. Beliau adalah seorang wanita yang sangat kaya. Seluruh memang dari gennya atau darahnya ya memang darah pedagang teman-teman sekalian. Dan sebagai seorang pedagang yang handal, beliau memang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya
dengan imbalan berupa upah kepada orang-orang yang menjalankan perdagangannya itu. Suatu ketika teman-teman sekalian, Siti Khadijah, seorang pedagang handal, seorang janda ini yang kaya raya ini mendengar tentang seorang laki-laki yang digelari dengan Al-Amin. Laki-laki ini terpercaya, dia jujur, dia bisa diberikan amanah dan menjalankan amanahnya dengan baik. Maka Siti Khadijah pun tertarik untuk mengajak sang pemuda ini untuk bekerja sama dengannya atau membawa perdagangannya menuju ke negeri Syam. Maka ketika ditawarkan pada pemuda ini yang kemudian kita kenal dengan nama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pada saat itu belum jadi nabi, usianya masih sekitar 25 tahunan ke bawah, beliau menerima tawaran dari Siti Khadijah itu. Maka Siti Khadijah pun pada akhirnya mengajak salah seorang hamba sahaya miliknya namanya Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW untuk membawa perdagangan Siti Khadijah menuju ke negeri Syam. Selama perjalanan menuju ke negeri Syam, Maisarah banyak sekali menyaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan mengagumkan ketika Maisarah bersama dengan Rasulullah SAW. Maisarah juga memperlihatkan secara detail budi pekertinya Nabi Muhammad, seorang laki-laki ini begitu mulia, akhlaknya luar biasa, kejujurannya luar biasa, sehingga mendatangkan keuntungan yang banyak. Para customer atau para pembeli senang dengan akhlak Rasulullah. Beliau jujur. Kalau barangnya tidak bagus dikatakan tidak bagus. Kalau barangnya bagus dikatakan bagus. Beliau juga tidak terlalu membuat orang tercekik dengan harganya beliau gitu. Rasulullah melayani pembelinya dengan sepenuh hati dan itu yang membuat pembelinya repeat order istilah kita sekarang ya, terus-menerus membeli barang dari Rasulullah SAW. Yang singkatnya perdagangan itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pulanglah Maisarah dengan Rasulullah dari negeri Syam menuju ke kota Mekah, dan Maisarah menceritakan semuanya kepada Siti Khadijah mengenai akhlak yang sangat luar biasa itu. Ketika Siti Khadijah mendengar itu, teman-teman sekalian, Siti Khadijah pun terkesima mendengarkan akhlak yang begitu agung dari seorang pemuda berusia 25 tahun. Pada saat itu Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Maka Siti Khadijah pun memberanikan diri untuk menyatakan kepada sahabatnya Nafisah untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya terjadilah pernikahan itu. Rasulullah bersama dengan pamannya meminang Siti Khadijah dan terjadilah pernikahan itu. Pernikahan itu teman-teman sekalian dianugerahi 6 orang anak. Anak-anaknya Siti Khadijah dengan Rasulullah namanya Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dan tentu saja dalam sebuah pernikahan ada yang Allah uji dengan begitu luar biasa. Salah satu ujian dalam pernikahan Siti Khadijah dengan Rasulullah adalah anak-anak yang meninggal dunia. Qasim dan Abdullah, dua anak laki-laki ini meninggal dunia ketika masih kecil. Meninggal dunianya seorang anak dalam kehidupan rumah tangga tentu saja sebuah hal yang menyedihkan apalagi untuk seorang ibu. Dan itulah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qasim dan Abdullah meninggal di waktu kecil dan anak-anak perempuan lainnya semuanya juga meninggal semasa beliau hidup selain Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah radhiyallahu anha barulah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan tentu saja setelah meninggalnya ibunya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan atau merasakan yang namanya tahun kesedihan. Kita ingat dalam sejarah Islam, Rasulullah mengalami tahun kesedihan dalam hidupnya, yaitu ketika pamannya meninggal dunia, Abu Talib, yang selama ini seperti dianggap ayahnya lah, karena selalu mendampingi Rasulullah, selalu mendukung dakwah Rasulullah, selalu membela Rasulullah, selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun wafatnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu yang membuat Rasulullah sangat bersedih. Ditambah lagi dalam waktu yang berdekatan istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha juga meninggal dunia. Tahun kesedihan yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah dakwah teman-teman sekalian, di luaran, yang menjadi pelindung adalah Abu Talib. Lalu Abu Talib sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah tentu rasa kehilangan yang begitu besar. Ketika lelah berdakwah pulang ke rumah, ada yang menenteramkan, menyemangati, mengembalikan kepercayaan dirinya, yaitu Siti Khadijah. Pun Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Dua orang yang meninggal dunia ini, teman-teman sekalian, membuat Rasulullah SAW sangat-sangat bersedih, ya, sehingga terjadilah peristiwa yang akhirnya beliau dakwah ke Taif, akhirnya beliau mendapatkan kabar gembira dari Allah berupa peristiwa Isra Mi'raj. Kita ini dalam bulan Rajab, teman-teman sekalian, akhir Rajab ini, sebagian mengatakan Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada bulan Rajab, akhir Rajab. Baik teman-teman sekalian,
Pelajaran penting dari kisah singkat ini, Siti Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Pelajaran penting dari kisah singkat ini adalah boleh bagi wanita itu berdagang, atau boleh bagi wanita itu berwirausaha, seperti kita meneladani sosok dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pelajaran penting yang kedua adalah akhlak dan budi pekerti yang sangat baik. Itu menjadi faktor utama seseorang bisa sukses dalam bisnisnya. Akhlak yang baik itu seseorang bisa membuat orang lain percaya kepada dirinya, sampai orang lain hatinya berada pada diri kita dengan akhlak yang baik. Kemudian teman-teman sekalian, lihat Siti Khadijah. Siti Khadijah itu, pelajaran yang berikutnya adalah, beliau itu seorang wanita kaya raya yang suci. Beliau digelari wanita suci. Padahal beliau seorang janda, tapi digelari wanita suci. Banyak sekali laki-laki yang ingin meminang Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah tidak mau, teman-teman sekalian. Justru beliau adalah wanita yang sangat menjaga diri. Makanya walaupun janda, beliau digelari sebagai wanita yang suci. Dan beliau juga sangat berhati-hati memilih calonnya. Calonnya, teman-teman sekalian. Beliau memilih laki-laki yang salih, laki-laki yang sudah teruji akhlaknya lewat Maisarah. Kan kita tahu, kalau kita mau kenal orang, sahabat sekalian, dengan 3 hal. Kita bermalam dengannya, kita mengadakan perjalanan jauh dengannya, dan kita terlibat urusan keuangan atau muamalah lah. Itu buat kita kenal dengan orang itu. Siapa sebenarnya orang itu, kita kenal, teman-teman sekalian. Maka Siti Khadijah sudah melewati itu. Mendapatkan jodoh fit and proper test istilahnya, lewat Maisarah. Maisarah yang mengabarkan, saya sudah melakukan perjalanan jauh dengan Muhammad, saya sudah bermalam, saya sudah melihat bagaimana urusan keuangan yang beliau kelola. Jadi, Siti Khadijah dalam pelajaran kisah ini adalah beliau sangat berhati-hati dalam memilih pasangannya, dan beliau memilih pasangannya dengan akhlak dan tentu dengan bukti ya, bukan hanya terdengar saja al-amin akhlak yang baik, tapi juga beliau buktikan sendiri lewat hamba sahayanya. Kemudian pelajaran dari Siti Khadijah, teman-teman sekalian, beliau juga adalah perempuan yang memiliki banyak anak. Dalam artian wanita yang dianugerahi banyak anak, teman-teman sekalian. Dan pelajaran berikutnya adalah ini ya, tambahan saja, tidak masalah apabila wanitanya lebih berumur dibanding dengan laki-lakinya. Karena tingkat kedewasaan tidak ditentukan dari umur. Banyak orang-orang yang usianya muda bahkan lebih dewasa, atau orang-orang yang usianya lebih tinggi tapi kekanak-kanakan. Tapi di sini Siti Khadijah walaupun berbeda 15 tahun, tapi pernikahan itu menjadi pernikahan yang luar biasa, sakinah mawaddah warahmah, sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya, teman-teman semua, kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW begitu sedih. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Siti Khadijah sampai Rasulullah SAW begitu merasa kehilangan. Kita bicara dulu tentang keutamaan Siti Khadijah, teman-teman sekalian. Sampai nanti di akhir baru saya mungkin akan menjelaskan bagaimana kiprah dagangnya Siti Khadijah. Keutamaan dari Siti Khadijah yang luar biasa. Yang pertama, Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah SWT dari kalangan wanita, dan beliau orang yang pertama kali diajarkan wudhu, diajarkan sholat oleh Rasulullah SAW dalam artian sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat wajib itu baru disyariatkan, diperintahkan oleh Allah pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Yang saat ini lagi banyak ya ceramah-ceramah tentang Isra Mi'raj di waktu-waktu bulan Rajab ini. Jadi Siti Khadijah utama karena dia yang paling pertama beriman kepada Rasulullah, dia yang pertama kali dia beriman kepada Allah, dia dan Rasulnya, dan kemudian dia yang diajarkan oleh Rasulullah berwudu untuk menghapuskan dosa, beliau yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah untuk sholat. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, keutamaan dari Siti Khadijah, beliau sangat membantu dakwah suaminya, membantu dakwah Rasulullah SAW. Kita pernah bahas mungkin dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW sering kali menyendiri di Gua Hiro, di Jabal Nur. Waktu itu belum jadi seorang nabi. Beliau merenung, kenapa ya keadaan masyarakat seperti ini? Kezaliman terjadi di mana-mana, banyak perempuan dikubur hidup-hidup, yang kuat menindas yang lemah dengan begitu luar biasa. Lalu pada suatu malam di bulan Ramadan datanglah malaikat Jibril memeluk Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk membaca. Maka surah pertama kali yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam agama ini pertama kali yang diperintahkan oleh Allah adalah membaca, meneliti, menelaah. Artinya
Kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, kita disuruh belajar terus, teman-teman sekalian. Belajar apa semuanya? Agama perlu belajar. Berdagang pasti perlu belajar, nggak mungkin nggak belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu, yang ada nanti jadi dibohongin orang terus atau rugi-rugi terus. Gitu. Pasti belajar. Makanya ada mentoring-mentoring dalam kegiatan wirausaha. Apapun perlu belajar. Begitulah agama kita diturunkan, kita diminta untuk terus belajar, teman-teman sekalian. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, tentu saja Rasul ketakutan, pun dalam kesempatan yang lain, malaikat Jibril menunjukkan wajah yang aslinya dengan 600 sayapnya, Rasulullah ketakutan. Pulang ke rumah, apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Siti Khadijah ini menyelimuti Rasulullah, menenteramkan hati Rasulullah, membangkitkan kepercayaan diri Rasulullah, memuji-muji suaminya, tidak kenapa-napa ya suamiku, kau orang baik, kau orang yang membantu tali silaturahim, tenang saja suamiku. Kemudian Siti Khadijah membawa Rasulullah menuju ke Warakah bin Naufal, seorang pendeta untuk memecahkan masalah Rasulullah. Seorang istri yang tidak hanya sebagai pendukung suaminya, setia kepada suaminya, tapi membangkitkan kepercayaan diri suaminya, memberikan kepercayaan penuh kepada suaminya, memuji-muji dan mengangkat suaminya supaya suaminya bangkit lagi dan tidak terpuruk, dan memberikan solusi kepada suaminya. Seorang istri yang sangat luar biasa, yang tidak semua istri bisa melakukan hal yang demikian. Kemudian teman-teman sekalian, hal inilah yang membuat pada akhirnya ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW sangat-sangat bersedih. Beberapa tahun setelah itu, ingat Rasulullah itu monogami, ya, menikah dengan Siti Khadijah itu 25 tahun, itu istri seorang gitu. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah kemudian akhirnya salah satu di antaranya menikah dengan Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha ini paling cemburu dengan Siti Khadijah. Pernah pada suatu ketika, Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, sahabat-sahabat Siti Khadijah dan kerabat Siti Khadijah datang. Lalu Rasulullah memperlakukan sahabat dan kerabat Siti Khadijah dengan begitu baik. Sampai-sampai Siti Aisyah ini sangat cemburu, teman-teman sekalian, sangat cemburu. Karena perlakuan yang baik itu kepada kerabat-kerabat Siti Khadijah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, terlalu sering kau menyebut-nyebut nama itu. Sedangkan dia adalah seorang wanita yang sudah tua dan sudah tiada. Padahal Allah telah menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada orang tersebut, ya, yaitu maksudnya adalah Siti Aisyah. Ketika mendengar hal tersebut, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Rasulullah ingin menyampaikan kepada Siti Aisyah mulia, luar biasa, cerdas, mulia sekali. Tapi Rasulullah SAW hendak menjelaskan betapa Siti Khadijah itu tidak bisa digantikan di dalam hatinya Rasulullah SAW karena begitu banyak jasa pengorbanan kehebatan yang Siti Khadijah tampilkan selama ini di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasul pun melanjutkan dengan kalimat, Siti Khadijah itu beriman kepadaku di saat orang-orang kafir kepadaku. Siti Khadijah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustaiku. Siti Khadijah telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan lewat Siti Khadijah Allah menganugerahkan darinya anak-anak dikala Allah tidak menganugerahkan kepadaku dari wanita-wanita yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah SAW menyebut-nyebutkan ingatannya kepada Siti Khadijah yang sangat luar biasa, wanita yang tidak tergantikan, baik sebagai seorang istri maupun seorang ibu maupun sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang yang totalitas dalam mendukung perjuangan dakwah. Ketiga, keutamaan Siti Khadijah adalah beliau mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril alaihi salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, pada suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan kemudian Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Dia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk, makanan dan minuman untukmu. Ketika dia datang, maka sampaikanlah salam dari Allah dan salam dari aku, dari malaikat Jibril kepada Siti Khadijah. Beritahukan kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak. Di sana tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan lagi. Kenapa Siti Khadijah dapat rumah di surga yang tidak ada kebisingan, tidak ada kepayahan? Karena selama hidup Siti Khadijah mendampingi dakwah Rasul, merasakan kebisingan dan merasakan kepayahan. Maka Allah balas Siti Khadijah dengan rumah di surga yang tidak ada kebisingan lagi, tidak ada kepayahan lagi. Begitu teman-teman sekalian. Keempat, keutamaan Siti Khadijah. Tadi kita bahas di atas ya, Siti Khadijah mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ke berapa? Oh, yang keempat ya, maaf ya. Yang ketiga tadi, yang ketiga dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Yang keempat Siti Khadijah mendapatkan rumah di surga. Yang kelima
Siti Khadijah adalah wanita yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dari Ali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, wanita yang terbaik yang pernah ada itu ada dua, yaitu Maryam binti Imran, Siti Maryam yang namanya diabadikan dalam Quran surah ke-19 dan namanya juga disebut dalam surah Ali Imran, dan yang kedua Siti Khadijah. Maknanya Siti Khadijah dan Siti Maryam, beliau adalah wanita terbaik di masanya masing-masing, teman-teman sekalian. Atau dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Ahmad, wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Siti Khadijah. Lagi-lagi disebut namanya. Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Fatimah binti Muhammad, Asiyah, istrinya Fir'aun, dan Maryam binti Imran. 4 wanita penghulu surga. Wanita yang terbaik di dalam surga. Yang keenam, keutamaan Siti Khadijah, banyak sekali sanjungan-sanjungan yang diberikan untuk Siti Khadijah, teman-teman sekalian. Termasuk salah satunya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Aku tidak cemburu kepada wanita yang lain, melebihi cemburuku kepada Siti Khadijah. Padahal beliau itu telah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah menikahiku, kata Siti Aisyah. Kecemburuanku disebabkan karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad selalu menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Rasulullah nggak bisa melupakan Siti Khadijah, terlalu banyak jasanya dalam perjuangan dakwah Rasulullah. Dan kemudian Rabb-nya, Allah, menyuruh Nabi Muhammad untuk memberikan kabar gembira bahwa Siti Khadijah mendapatkan rumah di surga. Ditambah lagi, Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, selalu menyembelih kambing lalu bersedekah atau menghadiahkan kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah. Hal ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Siti Aisyah, teman-teman sekalian, secara tidak langsung kita bisa tahu bahwa beliau menyanjung-nyanjung Siti Khadijah. Jadi keutamaan yang keenam, bahwa banyak sanjungan diberikan kepada Siti Khadijah. Tentu saja kita ingat ya teman-teman sekalian, Siti Aisyah mendapatkan kecemburuan seperti itu karena usia yang masih belia pada saat itu. Kemudian yang ketujuh, keutamaan Siti Khadijah, Nabi terus memberikan penghormatan kepada sahabat-sahabatnya Siti Khadijah, yang seperti saya ceritakan tadi. Begitu singkatnya mengenai Siti Khadijah, teman-teman sekalian. Beliau sebagai seorang istri tak pernah terlupa, menjadi seorang istri selalu membekas di hati Rasulullah. Mudah bagi kita, saya mungkin pernah mengatakan ini, mudah bagi kita mendampingi suami kita pada saat dia kaya, pada saat dia sehat, pada saat dia tampan. Tapi nggak semua orang, nggak semua istri bisa seperti Siti Khadijah. Mendampingi pada saat suami susah, suami terpuruk, suami tidak punya apa-apa, suami dimusuhi oleh banyak orang. Nggak mudah. Tapi Siti Khadijah memilih untuk tetap terus setia bersama Rasulullah SAW. Bisa bagi Siti Khadijah. Waktu umat Islam disingkirkan atau diisolasikan, diasingkan selama 3 tahun, cuman makan tumbuhan-tumbuhan mentah saja. Bisa bagi Siti Khadijah untuk mau di Mekah, berada di dalam rumahnya yang lengkap segala fasilitas. Tapi Siti Khadijah tidak memilih itu. Beliau memilih untuk dirinya, hartanya diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dirinya setia kepada suaminya, hartanya diberikan untuk perjuangan dakwah. Jadi Siti Khadijah kaya raya bukan untuk konsumtif. Siti Khadijah kaya raya bukan untuk bermegah-megahan, tapi Siti Khadijah kaya raya lewat perdagangannya adalah untuk menolong agama ini. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah, teman-teman sekalian. Setelah Siti Khadijah sebagai seorang istri, sekarang kita bahas singkat mengenai bisnisnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang beliau lakukan sehingga beliau menjadi seorang pedagang yang sangat luar biasa. Kita tahu lagi bersama-sama bahwa Siti Khadijah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan Quraisy. Beliau kedudukannya sangat luar biasa. Meskipun beliau seorang janda, beliau membangun bisnisnya sukses, bisnisnya besar, teman-teman sekalian. Dan Siti Khadijah dia menjadi wanita yang sangat kaya raya. Beliau merekrut banyak sekali orang-orang untuk berbisnis dengannya. Namanya bisnis nggak bisa sendiri ya teman-teman ya. Jadi Siti Khadijah dia merekrut banyak orang untuk berbisnis dengannya. Dan tentu saja dalam menjalankan bisnis itu Siti Khadijah tidak menjalankannya sendiri. Makanya beliau butuh orang-orang lain untuk bersama-sama dalam menjalankan bisnis ini. Apa sih yang beliau lakukan? Yang pertama, beliau itu pandai dalam mengelola modal. Betul, beliau itu orang yang kaya raya, betul. Ayahnya kaya raya, pedagang, dan segala macam. Beliau punya modal. Sehingga dengan modal itu, beliau pandai dalam mengelolanya. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya, tapi nggak punya kepandaian dalam mengelola, ya habis juga. Atau misalnya, mohon maaf, anak konglomerat ya. Nggak punya kepintaran, nggak punya kecerdasan, nggak mau belajar, uang banyaknya habis juga.
Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diminta oleh Allah, Nabi Sulaiman pilih mana? Ilmu, jabatan, atau harta. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu, Nabi Sulaiman akan mendapatkan jabatan dan juga harta. Jadi kembali lagi, Siti Khadijah itu pandai dalam mengelola modal. Beliau itu memang pemilik modal. Sekaligus Siti Khadijah itu penyedia barang-barang dagangan. Dan kita tahu dalam darahnya Siti Khadijah itu mengalir darah pedagang. Ayahnya Khuwailid binti Asad itu juga adalah seorang pedagang yang kaya raya yang disegani. Tapi bukan berarti kalau kita bukan background keluarga pedagang atau pembisnis kita nggak bisa jadi pembisnis. Bisa. Buktinya Mbak Endah tuh bisa gitu ya. Tapi kita lihat kalau kisahnya Siti Khadijah memang beliau punya darah bisnismen itu, darah pedagang itu. Jadi pertama beliau pandai dalam mengelola modal. Kemudian apa yang dilakukan Siti Khadijah? Beliau itu merekrut SDM-SDM yang bisa dipercaya, teman-teman sekalian. Untuk menjual barang-barangnya keluar Mekah, kan ekspansi ya. Bisnisnya Siti Khadijah itu ekspansi, tidak hanya di kota Mekah, tapi beliau meluaskan terus-menerus ke berbagai macam tempat. Untuk menjual barang-barang tersebut keluar Mekah, terutama menjual barang dagangannya ke negeri Syam, Siti Khadijah itu merekrut warga-warga sekitar yang terpercaya, teman-teman sekalian. Kemudian perolehan laba penjualan, itu dibagi hasilnya, atau Siti Khadijah memberi upah pada pegawainya itu. Dan kalau kita lihat Siti Khadijah juga terkenal beliau baik hati dalam berdagang, beliau juga membina hubungan baik dengan tetangganya, dengan fakir miskin, beliau suka menolong fakir miskin seperti itu. Berikutnya apalagi yang dilakukan Siti Khadijah? Beliau itu terus bergerak dan produktif, teman-teman sekalian, terus bergerak dan produktif. Walaupun Siti Khadijah punya warisan ya yang luar biasa, tapi harta itu bergerak terus dan produktif, teman-teman sekalian. Itulah letak kehebatannya Siti Khadijah dalam mengelola keuangannya. Dia tidak menimbun hartanya, melainkan dia sangat produktif. Ya, dia putar lagi, beliau putar dengan luar biasa. Kemudian apalagi yang dilakukan Siti Khadijah? Beliau itu mendelegasikan tugas, teman-teman sekalian. Mendelegasikan tugas. Siti Khadijah itu memiliki bakat wirausaha karena sering mempekerjakan para lelaki ataupun teman-teman lainnya dan mampu mendelegasikan tugas dengan baik. Itu mental atau ciri wirausaha. Apa? Dia selalu mendelegasikan pekerjaannya dengan orang lain. Nanti tiba masanya ya, mungkin sekarang kita masih ngerjain sendiri ya, tapi ada masanya kita mendelegasikan dengan orang lain supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan yang lain dan kita bisa berpikir untuk mengembangkan usaha kita. Awal-awal memang melakukan sendiri. Saya juga dulu banget ya awal-awal gitu. Ngerjain sendiri semua sendiri. Tapi semakin lama sudah mulai banyak teman-teman yang bersama dengan kita mulai bisa mendelegasikan tugas teman-teman sekalian sehingga kita bisa berpikir gimana ya cara mengembangkan bisnis ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah teman-teman sekalian? Tadi saya bilang di awal ya, keuntungannya bukan untuk ditimbun atau bukan konsumtif, terlalu berlebih-lebihan gitu, tapi diinvestasikan teman-teman sekalian. Kemarin saya juga bicara ya sama seorang teman. Beliau bilang begini, wah saya mau hidup sederhana banget, walaupun penghasilan atau omset udah miliaran ya. Tapi awal-awal tuh berapa tahun pertama tuh, wah masih sederhana lah. Kenapa Pak gitu? Karena diputar lagi, semakin besar, barulah nanti ada saatnya untuk menikmatinya, katanya itu pun tidak konsumtif. Jadi yang dilakukan oleh Siti Khadijah teman-teman sekalian kembali lagi, keuntungannya bukan untuk ditimbun, ya, melainkan atau juga tidak konsumtif tapi diinvestasikan. Maksudnya bagaimana? Siti Khadijah itu senantiasa menjalankan roda bisnis. Beliau tidak pernah melakukan monopoli. Maksudnya modal yang didapatkan Siti Khadijah, beliau nggak pernah timbun atau nggak pernah dihabiskan secara berlebih-lebihan. Siti Khadijah itu punya mental wirausaha ya. Jadi modal tersebut diinvestasikan dalam bentuk usaha perdagangan. Jadi kalau ada keuntungan ya berarti diputar lagi. Sebagian kita ambil ya untuk kehidupan sehari-hari, sebagian lagi untuk sedekah, sebagian lagi kita putar lagi. Jangan buru-buru. Saya banyak ngobrol sama teman-teman. Saya juga orang yang masih belajar ya teman-teman sekalian. Saya banyak ngobrol sama orang-orang kaya itu, pedagang-pedagang sukses. Beliau katakan jangan buru-buru, udah sederhana aja dulu awal-awal gitu. Jangan terlalu buru-buru mau beli itu, ngelihat teman mau beli ini, mau beli itu. Sabar dulu, nanti ada masanya. Jadi kita putar dulu, nanti ada masanya pelan-pelan. Kalau kita rasa oke ini udah cukup nih, baru kita bisa beli ini itu yang juga tidak berlebih-lebihan. Kemudian kita lihat Siti Khadijah teman-teman sekalian. Beliau itu punya modal non materi. Apa itu modal non materi? Beliau itu punya kecerdasan dan networking, itu yang paling penting.
Kalau kita lihat teman-teman sekalian, meski modal harta berlimpah, Siti Khadijah beliau itu sukses sebagai pembisnis karena beliau bukan hanya sekadar modal berlimpah, tapi juga mampu mengelolanya. Karena beliau punya modal non materi. Jadi modal itu bukan hanya materi, bukan hanya uang ya teman-teman. Modal itu ada non materi. Apa itu? Kecerdasan dan networking. Inilah yang membuat bisnis Siti Khadijah itu sukses. Jadi modal non materi itu lebih dahsyat dan lebih luar biasa pengaruhnya dalam menentukan kesuksesan bisnis kita. Siti Khadijah itu memang punya modal, tapi yang terpenting dalam sebuah bisnis itu bukanlah modal sebetulnya. Modal itu nggak harus berbentuk uang, teman-teman sekalian. Otak itu nih modal nih, modal. Otak yang mau belajar ya. Kita punya otak tapi nggak mau belajar ya sama aja. Otak itu modal utama dalam mulai usaha. Otak yang harus diisi dengan ilmu, dengan belajar banyak, dan networking atau jaringan persahabatan itu juga termasuk modal. Makanya seorang pedagang tuh pasti dia punya networking ya, punya banyak teman-teman lah. Berikutnya satu lagi juga, beliau sangat pandai dalam merekrut SDM, sangat luar biasa. Modal non materi yang juga dimiliki oleh Siti Khadijah, beliau itu sangat pandai dalam memilih SDM, teman-teman sekalian. Kita ingat ya perekrutannya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kafilah dagang ke negeri Syam, itu menunjukkan kehebatan Siti Khadijah dalam merekrut SDM. Jadi orang-orang tertentu Allah anugerahi untuk pandai dalam melihat SDM-SDM yang amanah gitu. Itu yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Ya mungkin juga lama-lama kita akan terasah untuk tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang bisa menjadi partner untuk kita yang berada dalam lingkaran terdekat kita. Siti Khadijah begitu, beliau sangat pandai dalam merekrut SDM, sangat jeli dalam melihat SDM-SDM yang beliau bisa percaya. Kemudian Siti Khadijah berikutnya, apa yang beliau lakukan? Beliau itu berani. Namanya wirausaha pasti berani. Tapi berani yang terukur, teman-teman sekalian. Dan siap dalam menghadapi resiko. Pasti begitu. Pembisnis kalau nggak berani, ya nggak bakalan dagang-dagang gitu ya. Kalau nggak siap mengambil resiko, ya nggak bakalan jalan juga gitu. Tapi Siti Khadijah mengajarkan pada kita beliau berani, tapi beraninya terukur ya teman-teman sekalian. Artinya beliau sudah memperhitungkan segala sesuatu dan siap dalam menghadapi segala macam resiko. Contohnya apa? Dalam menjalankan bisnisnya, Siti Khadijah itu tidak lepas dari berbagai macam resiko. Begitu pula dengan kita. Namanya orang pastilah kita berusaha pastilah ada resiko, entah besar entah kecil pastilah ada. Yang dilakukan oleh Siti Khadijah adalah salah satunya ya pemilihan SDM itu kan atau kita rekrut teman-teman kita itu kan resiko ya teman-teman sekalian. Ada yang berhasil ada, yang enggak juga ada gitu. Namun Siti Khadijah memahami itu dan beliau siap dengan resiko itu. Ketika Siti Khadijah menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai seorang karyawan baru istilahnya ya, belum pernah dikenal sebelumnya untuk membawa perdagangan Siti Khadijah ke negeri Syam, lintas daerah yang sangat jauh. Itu kan bukan hal yang mudah. Atau kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang, itu kan seperti sebuah perusahaan besar yang sedang memberikan kepercayaan sekian persen dari usahanya untuk dikelola oleh orang lain selama beberapa waktu. Pasti ada resiko di situ. Kalau nggak berani nggak mungkin, teman-teman sekalian. Dan pada saat itu Siti Khadijah dengan keberaniannya dan kejeliannya dan siap dalam menanggung resiko, Siti Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW dan pilihannya tepat. Hal ini bisa begini kenapa? Karena berdasarkan pengalaman naluri bisnisnya Siti Khadijah. Beliau berani memutuskan Nabi Muhammad untuk membawa barang dagangannya. Dan pastinya Siti Khadijah sudah menimbang-nimbang resiko yang akan diterima. Namanya dagang, pasti adalah resikonya. Jadi Siti Khadijah juga sudah siap-siap untuk menerima resiko itu. Dan ternyata insting bisnisnya Siti Khadijah itu tepat. Nabi Muhammad adalah partner bisnis yang sangat luar biasa, membawa keuntungan yang luar biasa dalam perdagangannya Siti Khadijah. Jadi sahabat sekalian, keberanian Siti Khadijah membuat sebuah keputusan dan mengelola resiko dan insting bisnis yang sangat luar biasa karena berpengalaman, akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, modal seorang pembisnis yang sukses itu salah satunya adalah keberanian yang terukur. Bukan keberanian yang nggak berpikir yang lain-lain ya, keberanian yang terukur. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Siti Khadijah itu ketika bekerja sama dengan teman-teman lainnya menggunakan dua sistem, yaitu sistem upah dan sistem bagi hasil. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Dalam sistem upah itu Siti Khadijah membelanjakan modal untuk membeli barang-barang dagangan
Kemudian beliau merekrut beberapa karyawan untuk menjual dan memasarkannya ke dalam kota Mekah maupun keluar kota Mekah, terutama Syam dan negeri Yaman. Dan salah satunya Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW, termasuk salah seorang pegawai dari Siti Khadijah, yang Siti Khadijah sering utus untuk membawa barang dagangan. Nah, ini pakai sistem upah ya teman-teman sekalian ya. Dan beliau ini ketika mendapatkan keuntungan yang besar, otomatis memberikan upah yang juga lebih besar, seperti yang diberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta Nabi Muhammad untuk dagang ke negeri Syam, dan beliau memberikan upah yang lebih banyak kepada Rasulullah dibanding dengan yang biasa diberikannya kepada pekerja lain. Kemudian berikutnya Siti Khadijah juga punya sistem bagi hasil, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana Siti Khadijah merekrut seseorang untuk jadi mitranya, dengan modal dari Siti Khadijah ya. Kemudian Siti Khadijah menginvestasikan modalnya dalam bentuk usaha dagang orang lain. Ini juga dilakukan oleh Siti Khadijah. Jadi ya ini kembali kepada masing-masing kita yang sedang melakukan perdagangan mau sistem yang seperti apa. Tapi dibanding dari semua itu yang sudah apa yang Siti Khadijah lakukan, ternyata yang menjadi kunci juga dalam perdagangan atau dalam kegiatan wirausahanya Siti Khadijah adalah sedekah. Itu kuncinya. Itu kunci dari dagangnya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu gemar bersedekah. Dari kecil dididik untuk selalu berbagi. Jadi beliau itu kaya raya tapi punya jiwa sosial yang sangat tinggi, teman-teman sekalian. Dan Islam juga mengajarkan kita untuk bersedekah. Dan kita tahu sedekah itu tidak mengurangi harta. Justru sedekah itu melipat gandakan harta-harta kita. Al-Baqarah 261. Allah lipat gandakan menjadi hampir 700 kali lipat. Dan kata Allah, kalau engkau berinfak, maka berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu gitu. Jadi salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis karakternya adalah dia gemar sedekah. Sedekah itu bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Apalagi ini bulan Rajab. Ini akhir bulan Rajab, teman-teman sekalian. Kita akan masuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan, maka perbanyak sedekah. Jadi Siti Khadijah itu sedekahnya luar biasa. Ingat, seluruh hartanya habis untuk perjuangan dakwah Islam. Siti Khadijah, apalagi keutamaannya, beliau juga pandai sekali melihat peluang. Siti Khadijah mampu melihat peluang, teman-teman sekalian. Dan harta beliau itu dimanfaatkan secara produktif. Beliau membaca potensi pasar. Jadi kalau teman-teman berniaga, lihat potensi pasar. Pasar butuhnya apa? Barang yang kira-kira dibutuhkan selalu oleh pasar itu seperti apa gitu. Nah, Siti Khadijah mampu melihat peluang itu dan membaca potensi pasar. Pada saat itu kan Mekah itu sebuah lokasi yang strategis ya teman-teman sekalian untuk tempat perdagangan. Iklim usahanya sangat kondusif. Nah, kemampuan Siti Khadijah inilah menjadi salah satu faktor larisnya barang dagangan dari Siti Khadijah. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi Siti Khadijah ini orang yang sangat luar biasa. Masya Allah. Beliau dicintai oleh suaminya, dicintai oleh anak-anaknya, dicintai oleh seluruh penduduk Mekah. Semua orang mau berlomba-lomba jadi suaminya Siti Khadijah. Digelari, dapat gelar itu. Dapat julukan sebagai wanita yang suci. Artinya beliau walaupun kaya raya tapi menjaga kehormatan dirinya. Semua mitra-mitranya senang kepada Siti Khadijah karena beliau adil, beliau memberikan upahnya dengan baik, sehingga bisnisnya semakin besar. Dan Siti Khadijah memiliki networking yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat mengenai Siti Khadijah ini membuat kita semakin terpacu untuk kita jaga keluarga kita insya Allah, dan juga kita berniaga seperti perniagaannya Siti Khadijah. Dan nggak akan pernah bisa kalau kitanya nggak mau belajar, kitanya nggak istiqomah, kitanya dikit-dikit putus asa, dikit-dikit nggak berani. Lihat bagaimana Siti Khadijah, beliau berani, siap mengambil resiko, beliau berhitung dengan penuh perhitungan, beliau jeli dalam mengambil SDM yang baik. Beliau amanah pastinya, suka sedekah, dan dicintai oleh banyak orang. Begitulah teman-teman sekalian, mungkin secara singkat dari saya, mudah-mudahan kita terus meneladani Siti Khadijah dalam kehidupan sehari-hari, baik menjadi seorang istri maupun menjadi seorang suami. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya Ustazah, mungkin ada 3 pertanyaan dari teman-teman semua di sini yang akan diajukan. Tadi salah satu yang dilakukan Siti Khadijah adalah pandai mengelola uang modal nih teman-teman. Jadi pastikan dipisahin ya antara rekening pribadi dan rekening jualan. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Revi ya. Silahkan Kak Revi. Oke.
Belum bisa di-unmute? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah senang banget bisa bertanya sama Ustazah. Ustazah, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang pertama Ustazah, kan kita belajar ya, di sini kita belajar berbisnis sebagai perempuan gitu. Kita sebagai istri dan kita sebagai businesswoman. Ketika kita sebagai businesswoman, otomatis kita punya penghasilan ya Ustazah, penghasilan sendiri nih. Jadi kan selama ini kita tahu uang istri, uang suami, uang istri bukan uang suami kan gitu ya Ustazah. Itu sebenarnya dalam Islam gimana ya Ustazah? Apakah boleh kita misalnya nih memberikan uang kepada saudara kita atau gimana tanpa sepengetahuan suami gitu. Terus apakah kita boleh ada simpanan tanpa sepengetahuan suami? Selanjutnya kategori adil dalam memberikan untuk mertua atau orang tua itu adil di sini tuh sama rata atau gimana? Karena kan untuk kebutuhannya berbeda ya Ustazah, satu dan yang lainnya gitu Ustazah. Terus yang kedua, Ustazah, ada beberapa pertanyaan dari mitra. Jadi misalnya gini, Ustazah, ketika ibu kita, salah seorang ibu udah janda, kemudian udah punya anak gadis yang besar, yang udah dewasa gitu ya. Tiba-tiba ibu mau menikah lagi, kemudian kita sebagai anak gadis misalnya disuruh untuk dekat sama ayah sambung kita seperti kita dekat dengan ayah kandung. Sedangkan itu kan kita nggak ada hubungan lahir batin ya Ustazah. Itu bagaimana cara menanggapinya Ustazah? Kali ini itu aja Ustazah. Terima kasih sebelumnya Ustazah dan Kak Nda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini aja apa Langsung gimana, aja, Banda? langsung dijawab aja Ustazah. Nanti tadi kan udah 2 pertanyaan juga, nanti kelupaan. Oke. Oke, langsung. Pertama mengenai penghasilan teman-teman sekalian, kita harus tahu dulu An-Nisa 34. An-Nisa 34 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu sebagai qawam karena Allah melebihkan laki-laki beberapa ya di atas perempuan, salah satunya dia punya kewajiban untuk menafkahi. Konsep pertama yang harus kita pahami bahwa yang menafkahi itu adalah laki-laki. Perempuan di dalam Islam sangat dimuliakan. Sebelum dia menikah, semua kehidupannya ditanggung ayahnya. Setelah dia menikah, semua kehidupannya ditanggung oleh suaminya. Hanya kehidupan kan tidak seideal itu. Terkadang suami kita atau ayah kita kurang, atau mungkin sakit nggak bisa kerja, atau mungkin sudah bekerja kurang, karena ekonomi terlalu ini ya, kita butuhnya luar biasa, sehingga ada yang perempuan-perempuan bekerja. Tapi kita harus paham, itu bukan tugas utama, bukan tugas kita. Mencari nafkah itu bukan tugas kita. Tapi yang kita lakukan adalah kita membantu. Dan itu sangat mulia teman-teman sekalian. Sangat mulia. Perempuan bukan tercipta dari tulang rusuk, bukan tercipta dari tulang punggung untuk cari nafkah, tapi perempuan tercipta dari tulang rusuk untuk dijaga, dilindungi. Begitu idealnya. Tapi dalam kehidupan, kadang-kadang kita diberikan ujian-ujian berupa ekonomi yang kurang, sehingga perempuan-perempuan hebat ini pun berpikir dengan kecerdasan pertolongan dari Allah, akhirnya menghasilkan uang. Kalau laki-laki memiliki uang, sebagian adalah wajib. Bukan semua nih teman-teman, sebagian. Laki-laki punya uang, sebagian wajib diberikan menjadi nafkah istri anaknya. Istri punya uang, betul, 100% miliknya istri. Sehingga kalau dia mengatakan, oh saya nggak mau bagi-bagi sama keluarga saya, boleh, itu haknya dia, suka-suka dia. Tapi perempuan yang salihah, pasti dia akan lihat, oh keluarga saya kurang, suami saya kurang, anak-anak saya kurang, suami mungkin bayarin urusan dapur, saya mungkin bayar listrik atau bayar ini. Istri yang salihah pasti begitu. Akhirnya dia bantu juga perekonomian keluarganya. Makanya salah seorang istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, namanya Zainab radhiyallahu anha, ketika tanya sama Rasul, suami saya ini miskin, anak-anak saya miskin, saya punya uang, saya sedekahkan sama mereka gimana Rasul? Kata Rasul, betul, seorang istri yang punya uang, dia bantu ekonomi keluarganya, dia dapat 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kalau kita kasih ke orang lain di luar sana dapat pahala, iya, pahala sedekah. Tapi kalau kita kasih keluarga kita, apalagi keluarga inti kita yang sangat butuh, kita dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi itu keutamaannya. Boleh nggak misalnya uang saya nih, saya mau berikan kepada ibu saya, nggak bilang-bilang suami saya. Boleh banget teman-teman sekalian, itu hak teman-teman. Boleh teman-teman kasih ibu, kasih adik tanpa izin, boleh, itu kan uangnya teman-teman sekalian. Kecuali ada kesepakatan.
Suaminya bilang, kita sepakat ya, semua uang saya kamu tahu, semua uang kamu saya juga tahu. Kita sepakat ya, sama-sama setiap pengeluaran kita saling bilang satu sama lain. Nah itu beda soal. Tapi asalnya itu uang miliknya sendiri bebas, dia tanpa kasih tahu suami bebas. Tapi kalau ada kesepakatan, artinya dua-duanya setuju, tetap ya kita saling lapor-laporan ya. Nah itu beda lagi, itu kesepakatan sendiri. Silahkan aja buat, tiap keluarga kan punya kesepakatannya beda-beda. Tapi kalau nggak ada kesepakatan sama sekali, maka itu terserah istri. Istri pakai uang suami untuk sedekah harus izin suami. Tapi istri pakai uang istri untuk sedekah ke ibunya, kemana-kemana itu adalah haknya istri. Suami nggak boleh tahu, suami harus izin suami nggak? Nggak juga nggak apa-apa. Kecuali tadi ada kesepakatan ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau kita punya tabungan dari uang kita sendiri, suami perlu nggak tahu? Nggak juga nggak apa-apa teman-teman sekalian. Terkadang kita perlu loh tabungan-tabungan darurat. Terkadang ada jenis rumah tangga yang kita punya tabungan suami ngabisin tuh. Ada juga yang begitu misalnya. Ini untuk kemaslahatan ya. Kita misalnya punya tabungan darurat yang orang lain nggak tahu. Dari hasil kerja keras kita sendiri misalnya. Nggak apa-apa. Nggak masalah teman-teman sekalian. Karena itu adalah uang kita dan kita bebas menggunakannya untuk apapun di jalan kebaikan. Kecuali ada kesepakatan dengan suami beda soal. Kesepakatan itu kan artinya kita boleh nggak sepakat. Misalnya suami bilang, nanti lapor-lapor ya setiap apa-apa. Saya nggak mau lapor nggak apa-apa ya. Boleh kan diskusi seperti itu teman-teman sekalian. Tapi asalnya adalah uang istri kita berhak untuk menggunakannya untuk apapun di jalan kebaikan dan tidak perlu izin-izin kepada suami. Kecuali kesepakatan. Itu dia. Kemudian adil dalam memberikan bantuan ke mertua, ke ibu kita sendiri, kemana-mana. Adil itu bukan sama rata. Adil itu sesuai dengan proporsi. Ya, contohnya gimana? Anak TK sama anak SMA dikasih uang jajan, nggak sama rata. Nggak 10.000 anak TK 10.000, anak kuliahan anak SMA 10.000, nggak. Itu kan sama rata. Adil itu bukan sama rata, tapi proporsional. Sesuai dengan kebutuhannya. Oh, anak TK kayaknya nggak perlu banyak-banyak deh. Anak TK ini mungkin jajannya dikit aja, dia bisa bawa bekal dan sebagainya. Untuk anak SMA, oh dia lebih mahal makanannya. Mungkin bisa beda. Begitu pula kalau seorang suami poligami, punya istri satu, istri dua. Istri satu, anaknya 10 misal. Istri dua, anaknya cuma satu. Nggak mungkin ngasih bulanan 3 juta, nggak mungkin. Itu nggak adil. Adil itu bukan sama rata, bukan, tapi proporsional. Artinya, oh istri satu, istri pertama punya 10 anak, pasti lebih besar ngasihnya. Istri kedua 1 anak, pasti lebih kecil ngasihnya, proporsional. Begitu pula kalau kita kasih ke mertua kita atau ke ibu kita, kita lihat cara proporsionalnya gimana. Mana yang fakir miskin, yang sangat butuh di antara mereka, itulah yang lebih besar dikasihnya teman-teman sekalian. Bukan sama rata, bukan. Adil itu tidak sama rata. Misalnya contoh, ibu mertua, misal contoh teman-teman sekalian, ibu mertua memang butuh, tapi sudah ada yang ngasih nih, banyak nih yang ngasih nih, yang A, B, C, D, E, F, G itu anak-anak semuanya ngasih gitu. Oke, kita ngasih. Ibu kita sendiri nggak ada yang ngasih, misal, nggak ada yang ngasih. Butuh banget, beli beras aja susah, misal. Ya pastinya lebih besar kepada ibu kita gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi yang dinamakan dengan adil adalah proporsional, bukan sama rata. Sesuai dengan kondisi, situasi, keadaan dari orang-orang tersebut. Kemudian ibu janda punya anak gadis, kita disuruh dekat dengan ayah tiri. Baik teman-teman sekalian, tentu namanya manusia biasa ya, kita pasti ada rasa butuh waktu untuk bisa adaptasi. Maka kita perlakukan ayah tiri kita itu, tentu ada batasan-batasan pastinya ya. Tapi perlakukan saja ayah tiri kita itu adalah orang yang harus kita respect, orang yang harus kita hormat. Berdekatan itu kan bukan berarti berdekatan yang bablas ya. Berdekatan itu kan ada adab-adabnya juga teman-teman sekalian. Kita hormati beliau sebagai suami dari ibu kita, ayah sambung kita, yang kita tuakan, yang kita ta'zim kepadanya, kita hormat kepadanya, kita santun dalam berucap kepadanya. Perlakukan saja seperti bagaimana Allah menyuruh kita memperlakukan orang tua. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 23? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau nggak salah gitu ya. Kalimat berikutnya dari ayat itu Al-Isra 23 itu ada kalimat juga begini. Kita disuruh berlaku baik kan kepada kedua orang tua kita kan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahum uff wa la tanharhum wa qul lahum qawlan karima." Jangan kamu sama orang tua, mau orang tua kandung kayak atau orang tua sambung kayak, jangan artinya aja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Kemudian Allah bilang jangan bentak-bentak
dan ucapkan perkataan-perkataan yang mulia. Begitu pula surah Luqman ayat 14. Rasul bilang, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidaik." Kita diminta untuk jangan menyekutukan Allah, kita juga diminta untuk jangan menyekutukan Allah tuh Luqman 13 ya. Ayat berikutnya Luqman 14 kita diminta untuk berbuat baik pada ibu bapak dan kita minta bersyukur pada ibu bapak, berterima kasih berbuat baik. Jadi banyaklah ayat-ayat Quran disuruh kita buat baik. Jadi buat baiklah yang sewajarnya, yang sekiranya ayah kita tahu bahwa kita sebagai seorang anak hormat kepadanya, ta'adzim kepadanya, berusaha untuk berbakti kepadanya dan taat selama dia menyuruh pada kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau kira-kira sudah ada mulai kelihatan perintah-perintah kemaksiatan atau yang lain-lain daripada itu, tidak perlu patuh teman-teman sekalian. Tapi kita patuh kepada orang tua yang menyuruh kita kepada kebaikan. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang harus kita lakukan kepada orang yang baru yang datang dalam kehidupan kita. Butuh waktu pasti untuk bisa ta'adzim dan hormat kepadanya, dan mudah-mudahan dengan ta'adzim hormat kita pun itu cara kita berbakti pada ibu kita, insya Allah. Wallahu alam. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Hoki. Tadi terjawab ya Kak Revi ya. Yang berikutnya dari Bu Erna, silahkan untuk mempersingkat waktu. Bu Erna langsung di-unmute aja pertanyaannya, silahkan diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Endah sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Di sini saya mau menyampaikan pertanyaan titipan dari mitra, Ustazah. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jadi bagaimana ya seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil, namun karena kondisi terpaksa dia harus bekerja di luar rumah. Jadi karena keadaan suami yang baru di PHK, jadi dia terpaksa harus bekerja di luar rumah seharian. Jadi antara dia harus bersama anaknya, sebenarnya dia pingin ya Ustazah ya tetap berada di rumah bersama anak-anaknya. Namun karena kondisi yang terpaksa dia harus bekerja di luar. Itu yang pertama. Untuk yang kedua juga titipan dari mitra. Jadi ada seorang wanita yang sudah punya anak, kita sebut aja janda ya. Beliau itu baru saja menikah kembali. Jadi berharap mempunyai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah. Namun ternyata di luar qadarullah, di luar ekspektasinya ya Ustazah. Di mana suaminya ini ternyata ada sifat keanehan gitu. Selama 3 bulan dia tidak pernah disentuh dan terlihat sifat aslinya agak keras gitu ya sifatnya. Jadi beliau ini antara bingung memutuskan harus tetap bertahan bersama mempertahankan rumah tangganya atau karena dia ingin menjaga anaknya ya, jiwa-jiwa anak kondisi kejiwaan anaknya karena sering sekali juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya tersebut. Nah, apakah beliau ini salah Ustazah kalau seandainya memutuskan untuk memilih berpisah dari suaminya? Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimana seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil terpaksa harus bekerja di luar rumah seharian? Seorang ibu pasti selalu ingin bersama dengan anaknya. Tadi saya katakan bahwa idealnya memang laki-laki yang mencari nafkah, idealnya seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita Allah uji beda-beda. Setiap keluarga Allah uji beda-beda. Ada yang diuji dari ekonomi, ada yang diuji dari suami, ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari mertua, diuji dari orang ketiga, diuji yang lain-lain. Semua orang ada ujiannya. Termasuk dalam hal ini, ujiannya adalah ekonomi yang agak sulit. Maka, Ibu, kita ini tidak diajarkan oleh, walaupun kita ini ya, sejatinya kita ini kan dimuliakan dalam setiap fase kehidupan kita, tapi kan kita kadang-kadang kehidupan kita nggak ideal. Kita kan tidak mau jadi orang yang meminta-minta teman-teman sekalian, atau meminta belas kasih dari orang. Kita diajarkan justru tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terkadang memang dalam satu kondisi Allah lah yang menggilir. Mungkin suami udah berusaha tapi belum. Tapi pada akhirnya memang pada saat ini, mohon izin.
Tapi memang pada saat ini mungkin kita dulu yang harus berjuang. Dalam kehidupan pasti ada pengorbanannya. Kita nggak bisa dalam satu waktu semuanya kita dapetin. Ada mungkin orang-orang tertentu ya, 24 jam sama anak, tapi kaya raya ada orang-orang tertentu. Tapi mungkin itu nggak terjadi pada keluarga kita, sehingga kita harus berjuang. Maka wahai ibu yang sedang berjuang di luar, pertama tentu saja kita berjuang di luar itu pastikan bahwa niatnya adalah kerja. Kalau kita niat bekerja, niat untuk membantu perekonomian keluarga, pasti kita nggak macam-macam. Tapi kalau niat kerjanya nggak penuh, dia akan mulai tergoda ini, tergoda itu, jadi macam-macam gitu. Jadi niat kerja lillah, niat untuk membantu perekonomian keluarga. Itu yang pertama. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat melewati seorang pemuda yang membelah kayu bakar, membelah kayu gitu ya, kata para sahabat, sayang sekali ya tenaganya digunakan untuk membelah kayu seperti itu. Padahal dia bisa berjihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Kata Rasul, janganlah berkata demikian. Dia sesungguhnya orang yang sangat mulia. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencari nafkah, mereka sedang berjuang di jalan Allah. Dia mencari nafkah untuk menghidupi ibunya atau ayahnya, dia sedang berjuang di jalan Allah. Siapapun yang bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bekerja untuk menghindari dirinya dari meminta-minta, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul memuji orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Jadi berangkat keluar, pastikan suami ridha dan pastikan niat kita betul-betul baik, lurus, pekerjaannya halal, pastikan tidak ada ikhtilat, tidak ada khalwat, tidak ada dua-duaan, tidak ada bercampur baur. Kita bisa tahan dari berbagai macam fitnah di luaran sana. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ingatkan Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna, perempuan itu paling baik di rumah. Artinya perempuan boleh keluar rumah, tapi setelah selesai urusan cepat balik ke rumah, bukan malah keluyuran. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan ketika kita meninggalkan rumah, anak-anak kita tetap ada yang jaga. Dan kita ini pembuat kurikulum pendidikannya, teman-teman sekalian. Artinya apa? Pastikan ada yang jaga, mungkin neneknya kah, atau adik kita atau siapa, untuk menjaga anak-anak kita. Dan kita minta tolong. Contoh, anak-anak saya ini contoh sederhana, anak-anak saya lagi hafalan misalnya juz 30. Tolong hari ini di murojaah, tolong dengarkan murojaahnya surah An-Naba atau murojaahnya surat ini. Jadi tetap walaupun kita pergi tetap terkontrol setiap hari pendidikannya, teman-teman sekalian. Bukan berarti kita pergi kita nggak pernah kontrol anak-anak kita, enggak. Kita pergi jauh tetap kita kontrol. Kan sekarang sudah zaman canggih, sudah ada handphone dan segalanya, tetap kita kontrol. Makannya gimana, ibadahnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ibu yang bekerja di luar, itu berat, pasti. Tapi mudah-mudahan Allah nilai itu sebagai perjuangan di jalan Allah, karena engkau sedang membantu perekonomian keluargamu. Yang mana itu bukan tugasmu, tapi kerelaan hatimu mudah-mudahan mendatangkan pahala besar, dan Allah berikan harta yang banyak dan berkah insya Allah. Pertanyaan terakhir mungkin ya, Mbak Endah, karena selanjutnya ada ceramah lagi di pesantren. Pertanyaan terakhir adalah, seorang janda yang sudah punya anak, baru saja menikah, tapi ternyata suaminya setelah 3 bulan menikah tidak seperti yang diharapkan. Saya juga tentu saja orang yang terus belajar, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat bagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah ingatkan, وَعَيْشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Masih ada waktu 3 bulan, tentu ya bisa dibilang lama, bisa dibilang sebentar. Tapi mungkin masih bisa diusahakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19, pergaulilah, perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Kalau seandainya engkau mendapati sesuatu yang engkau nggak suka, coba fokus lagi di tempat-tempat lain. Mungkin satu perilaku itu yang nggak suka, tapi sebenarnya kebaikan yang lainnya banyak banget. Kita diminta untuk sabar dulu dan fokus kepada kebaikan-kebaikan lainnya yang banyak. Kadang-kadang, mohon izin, kita juga nggak sempurna. Pasti kita ada salahnya juga, pasti. Ada reaksi karena ada aksinya kan, gitu. Jadi pasti ada andil kesalahan kita juga. Jadi ketika kita lihat, ini nasihat untuk saya juga, kita nggak suka sekali sama akhlak yang ini. Tapi mungkin akhlak yang lain masih ada yang bagus-bagus, yang kita bisa fokus di sana. Sehingga kita nggak melulu
terfokus pada satu yang nggak baik. Kecuali yang nggak baik itu fatal ya teman-teman. Sekarang tuh beda lagi. Itu kecuali yang nggak baik itu fatal sekali, kira-kira bisa mengancam nyawa, ya nggak boleh dong kita diem. Pasti harus kita laporkan, harus kita akhiri. Daripada nyawa kita melayang, kan kita sayang sama diri kita sendiri. Itu beda lagi, beda soal. Tapi sekiranya kita tahu bahwa ini masih bisa diperbaiki. Mungkin karena ada kesalahan saya. Kalau kata ulama apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Kalau kita punya konflik dengan pasangan kita, ulama bilang coba perbaiki hubunganmu dengan Allah. Coba perhatikan puasamu gimana, saumnya, puasa sunnahnya atau puasa ayamul bid tengah bulan atau puasa Daudnya gimana, atau qiyamul lailnya gimana, bangun nggak tiap malam itu di sepertiga malam terakhir, sedekahnya gimana, baca Qurannya gimana, istiqomah nggak setiap hari. Karena kedekatan kita kepada Allah itu melahirkan sifat kita yang kita tenang, kita sabar, kita husnuzon, lisan yang baik, perilaku yang baik. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, kita ini buat baik pada suami, bukan untuk suami loh. Kita ini buat baik sama suami tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat baik untuk Allah. Kita buat baik pada suami itu karena kita taat sama Allah untuk Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan itu selalu kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, itu untuk Allah dan akan kembali untuk diri kita. Allah balas. Kejahatan yang kita lakukan sedikit pun juga itu akan Allah balas juga. Jadi teman-teman sekalian, mohon izin untuk teman-teman yang sedang Allah uji, percayalah bahwa semua orang mengalami ujian-ujian juga dalam pernikahannya. Kecuali, tadi saya bilang, kecuali, ini udah nggak bisa ditolerir, dalam artian terjadi sebuah kekerasan yang membuat kita berbahaya. Nah itu harus, wajib lapor. Jangan salah sangka lagi, itu wajib ya, wajib. Karena kita melindungi diri kita sendiri, melindungi anak-anak kita, itu beda soal. Tapi sekiranya kalau kita rasa, sebenarnya ini masih bisa dipertahankan. Mungkin saya kurang dekat sama Allah, sehingga saya pun keluarnya kepada suami, saya juga marah-marah, saya juga kata-katanya kasar, perilakunya juga mungkin meninggi kepada suami, jadi wajar mungkin suaminya juga nggak mau ngobrol sama saya. Mungkin komunikasinya kurang terjalin dengan baik, karena salah satu penyebab terbesar perceraian adalah masalah komunikasi. Mungkin komunikasinya nggak pernah baik, nggak pernah nyambung. Padahal sebelum komunikasi ada ritual loh yang harus dilakukan. Nabi Musa alaihissalam ketika dakwah ke Fir'aun, Allah bilang, qaulan layyina, ngomongnya yang baik ya, dengan kalimat-kalimat yang lembut pada Fir'aun. Pasangan kita itu kan bukan sejahat Fir'aun. Nabi Musa saja bicara sama Fir'aun, disuruh qaulan layyina, ngomongnya yang baik. Kemudian disuruh doa dulu sebelum ngomong. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Doa dulu. Nanti kalau udah punya hubungan yang baik dengan Allah, pasti itu terasa. Dari aura wajahnya terlihat, dari hatinya yang bersih, pikirannya yang tenang, perbuatannya yang baik. Kita baik sama suami, ingat, bukan untuk suami, kita baik sama suami itu karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan komunikasi. Dalam komunikasi pun ada caranya. Komunikasi itu caranya gimana? Lihat situasi, kondisi, keadaannya, lihat tempat di mana bicaranya, pemilihan kata-katanya. Banyak sekali. Jadi, dan jangan lupa untuk selalu doa. Doanya orang soleh itu apa? Dalam surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa agar pasangan kita jadi penyejuk hati dan anak-anak kita, keturunan kita jadi penyejuk hati dan kita menjadi asbab hidayah bagi banyak orang. Jadi, yang menentukan, yang paling tahu keadaan adalah Mbak sendiri. Yang paling tahu keadaan itu. Bercerai itu diperbolehkan walaupun Allah benci. Dan ingat, setiap hari iblis mengirim setan-setan untuk mencerai-beraikan suami istri. Dan itu prestasi terbesarnya para setan-setan itu. Iblis itu tinggal di atas laut ya, singgasana di atas laut. Dan setiap hari setan-setan itu melapor. Dan yang paling prestasi diacungi jempol adalah kalau sudah berhasil menceraikan pasangan suami istri. Saya tidak bisa mengatakan harus bertahan atau harus bercerai karena saya nggak tahu keadaan masing-masing keluarga, kita yang lebih tahu. Tapi yang jelas adalah selagi kita masih bisa berusaha dengan doa dan perbaiki sikap kita, perbaiki kata-kata kita, menjalin komunikasi yang baik, insya Allah mudah-mudahan batu ditetesin air tuh lama-lama dia bolong, mudah-mudahan lembut hatinya, mudah-mudahan berubah sikapnya. Banyak kok
orang-orang yang berubah sikapnya ya. Suaminya nggak pernah ngaji, istrinya ngaji, lama-lama suaminya berubah. Banyak teman-teman, banyak sekali kisah-kisah itu akibat kesabaran yang sangat luar biasa. Tapi kalau sekiranya itu sangat membahayakan, mengerikan, membawa mudaratnya lebih besar, maka silakan untuk berpisah. Jadi kita timbang mana maslahat dan mudaratnya. Tapi ingat tadi An-Nisa 19 bilang sabar. Diminta sabar terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa kita bisa mempertahankannya. Kalaupun enggak pun ya sudah. Itu menjadi sebuah pilihan terakhir yang mana kita tahu lebih banyak mudaratnya kalau bersama. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang salah. Tapi semoga teman-teman bersemangat. Kita mau jadi orang yang baik, mau jadi businesswoman yang baik, mau jadi istri yang baik, mau jadi ibu yang baik. Dan itu bisa kalau kita senantiasa di-charge dengan cara-cara seperti ini. Atau baca buku, atau dengar-dengar kajian. Kita kembali ingat lagi. Begitu teman-teman sekalian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.